Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Ahmad Miftahuddin, 2. Muhammad Fikhuddin, 3. Hudayfa, 4. Yuni Kurniawati, 5. Sri Lukiana Dewi, 6. Laila Dewi akan mempresentasikan tugas mata kuliah pendidikan karakter dengan tema pendidikan sebagai proses pembentukan karakter. Pendidikan di Indonesia masih dapat dikatakan tertinggal dibandingkan pendidikan di negara-negara maju. Oleh karena itu, sikap, tanggung jawab, ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi yang dimiliki juga masih tertinggal jauh. Dampak globalisasi yang terjadi saat ini membawa masyarakat Indonesia melupakan pendidikan karakter bangsa. Padahal, pendidikan karakter merupakan suatu pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Untuk membentuk karakter anak yang baik, di sekolah telah diajarkan pendidikan kepribadian yang tujuannya untuk mewujudkan perilaku yang mengedepankan keimanan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan agama yang diajarkan oleh orang tua dan guru di sekolah merupakan pedoman anak untuk membentuk karakter pribadinya. Hakikat pendidikan karakter. Pendidikan bisa diartikan sebagai usaha yang dilakukan orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk membimbing atau memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Sedangkan pendidikan menurut John Dewey dalam Muslik tahun 2011 adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Tujuan pendidikan dalam hal ini agar generasi muda sebagai penerus generasi tua dapat menghayati, memahami, mengamalkan nilai-nilai atau norma-norma tersebut dengan cara mewariskan segala pengalaman, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang melatar belakangi nilai-nilai dan norma-norma hidup dan kehidupan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tahun 2008 disebutkan bahwa karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sedangkan menurut Simon Phillips dalam buku Refleksi Karakter Bangsa tahun 2008, karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan menurut Profesor Suyanto, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah membangun karakter yang secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang buruk. Sedangkan karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang menjadi kepribadian khusus sebagai pendorong dan penggerak serta membedakannya dengan yang lain. Tujuan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter yaitu untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian pembentukan karakter. Dalam upaya mendidik karakter anak, maka harus disesuaikan dengan dunia anak tersebut. Selain itu juga harus disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Melalui pendidikan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial, anak bisa mengetahui dan mengembangkan karakter yang ia miliki. Sehingga dalam hal ini, ketiga lingkungan tersebut haruslah menjadi lingkungan yang baik dan positif, terutama lingkungan keluarga.
Pendidikan agama merupakan pendidikan terpenting yang harus diajarkan dan ditanamkan kepada anak sejak dini. Karena jika pendidikan agama sudah terbiasa dijadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan sudah ditanamkannya sejak dini, maka tingkah lakunya akan lebih terkendali dan terkontrol. Teori pembentukan karakter. Ada banyak teori tentang pembentukan karakter yang bisa dipelajari. Salah satunya adalah teori kode warna manusia yang dicetuskan oleh Taylor Hartman yang membagi manusia berdasarkan motif dasarnya. Namun, Stephen Covey menyimpulkan bahwa sebenarnya ada 3 teori utama yang mendasarinya, yaitu 1. Determinisme genetis, 2. Determinisme psikis, dan 3. Determinisme lingkungan. Determinisme genetis berpandangan bahwa sikap individu diturunkan oleh sikap kakek neneknya. Itulah sebabnya seseorang memiliki sikap dan tabiat seperti sikap dan tabiat nenek moyangnya. Sedangkan determinisme psikis berpandangan bahwa sikap individu merupakan hasil perlakuan pola asuh atau pendidikan orang tua yang diberikan kepada anaknya. Sedangkan determinisme lingkungan berpandangan bahwa perkembangan sikap seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan individu itu tinggal dan bagaimana lingkungan memperlakukan individu tersebut. Proses pembentukan karakter. Pembentukan karakter diklasifikasikan dalam 5 tahapan yang berurutan dan sesuai usia, yaitu tahap pertama adalah membentuk adab pada usia 5-6 tahun. Tahap kedua adalah melatih tanggung jawab diri antara usia 7-8 tahun. Tahap ketiga adalah membentuk sikap kepedulian pada usia 9-10 tahun. Tahap keempat adalah membentuk kemandirian pada usia 11-12 tahun. Tahap kelima adalah membentuk sikap bermasyarakat pada usia 13 tahun ke atas. Sedangkan menurut Muslik tahun 2011, beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah untuk membangun karakter bangsa, yaitu pertama, menginternalisasikan pendidikan karakter pada instansi pendidikan semenjak tingkat dini atau kanak-kanak. Kedua, menanamkan sebuah koordinasi gerakan revitalisasi kebangsaan bersama generasi muda yang diarahkan terutama pada penguatan ketahanan masyarakat dan bangsa terhadap upaya nihilisasi pihak luar terhadap nilai-nilai budaya positif bangsa Indonesia. Ketiga, meningkatkan daya saing bangsa dalam bentuk kemajuan iptek. Keempat, menggunakan media massa sebagai penyalur upaya pembangunan karakter bangsa. Untuk membentuk karakter pada anak dibutuhkan suatu proses, tidak dengan cara yang instan. Proses tersebut yaitu 1. Pengenalan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan, 4. Pengulangan, 5. Pembudayaan, dan 6. Internalisasi menjadi karakter. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.